Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Malam itu terasa mencekam. Angin dingin berhembus membawa aroma lembab besi tua. Di sekitar rel kereta api Bintaro, suasana terasa sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik dan gemerisik dedaunan. Namun, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak kasat mata, namun dirasakan oleh mereka yang melintas di tempat itu. Sejak tragedi tabrakan kereta maut di Bintaro pada 19 Oktober 1987, banyak cerita menyeramkan beredar. Penduduk sekitar sering melihat penampakan sosok-sosok berwajah pucat dengan tubuh berlumuran darah berjalan di sepanjang rel. Mereka melangkah perlahan, seperti mencari sesuatu yang hilang. Suatu malam, Dani, seorang pengemudi ojek online, mendapat pesanan yang mengharuskannya melewati area tersebut. Meski sudah sering mendengar cerita horor, ia menepis rasa takutnya. Hanya mitos, gumamnya sambil menyalakan motor. Saat tiba di dekat rel Bintaro, Dani merasa suasana berubah. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan lampu motornya tiba-tiba redup. Ia menghentikan motornya sejenak untuk memeriksa. Ketika ia menengok ke sekeliling, samar-samar terlihat seorang wanita berdiri di tengah rel. Wanita itu mengenakan pakaian putih yang robek dan rambutnya terurai menutupi wajah. "Bu, jangan berdiri di situ, bahaya!" teriak Dani. Namun wanita itu tidak bergerak, hanya menoleh perlahan. Wajahnya penuh luka, dengan darah yang mengalir dari matanya. Dani terpaku. Tubuhnya gemetar, kakinya seakan membeku di tempat. Tiba-tiba terdengar suara kereta api dari kejauhan, meski Dani tahu tak ada jadwal kereta malam itu. Cahaya lampu kereta terlihat mendekat, namun semakin Dani melihat, kereta itu tampak aneh, berkarat, usang, dan membawa penumpang dengan wajah hampa. Di antara para penumpang, Dani melihat tubuh-tubuh penuh darah, sebagian kehilangan anggota tubuh. Wanita itu mulai berjalan mendekatinya, tangan kurusnya terulur seperti meminta bantuan. "Tolong, kami terjebak di sini," suaranya parau, seperti bercampur isak tangis. Dani mundur ketakutan, namun suara kereta semakin keras, seolah akan menabraknya. Tanpa pikir panjang, Dani melompat ke motornya dan memutar balik. Namun, saat ia menoleh ke belakang, wanita itu sudah berdiri tepat di belakangnya, matanya kosong menatap Dani. "Jangan lari, kau akan menjadi bagian dari kami," bisiknya. Dani memacu motornya secepat mungkin, berusaha keluar dari area rel. Namun, suara kereta itu terus mengikuti, meski rel sudah jauh di belakang. Ketika akhirnya ia tiba di jalan raya yang ramai, semuanya lenyap. Tak ada suara kereta, tak ada wanita misterius. Esok paginya, Dani mendengar cerita serupa dari seorang pedagang kopi di sekitar rel. "Kamu beruntung bisa lari, Nak. Banyak yang pernah melihat wanita itu dan tak pernah kembali,"
kata si pedagang sambil menunjuk ke arah rel. Sejak kejadian itu, Dani tak pernah lagi melewati rel Bintaro. Namun, setiap kali ia mengingat malam itu, suara kereta tua itu selalu bergema di kepalanya, membawa kembali ketakutan yang mencekam. Dani berpikir pengalaman itu sudah berlalu, tapi ia salah besar. Sejak malam itu, hidupnya tak lagi sama. Setiap kali ia tidur, suara kereta tua itu menggema dalam mimpinya. Kadang ia terbangun mendadak, merasakan ada sesuatu yang mengawasinya di dalam kamar. Seminggu kemudian, rasa penasaran menghantuinya. Ia memutuskan untuk kembali ke rel Bintaro, kali ini di siang hari. Ia berpikir, mungkin jika melihat tempat itu dalam terang, ketakutannya akan hilang. Namun, begitu ia tiba, perasaan aneh kembali menyergapnya. Di antara kerumunan orang yang melintas, Dani melihat seorang pria tua duduk di dekat rel. Wajahnya penuh keriput dan matanya tampak kosong, seperti menatap sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Dani menghampirinya dan mencoba berbicara. "Pak, saya pernah melihat sesuatu di sini. Apa Bapak tahu soal kereta itu?" tanyanya. Pria tua itu menoleh perlahan. Bibirnya bergerak, tapi suaranya hampir tak terdengar. "Kau tak seharusnya kembali. Mereka sudah tahu kau bisa melihat mereka." Dani bingung. "Mereka? Siapa, Pak?" Pria itu hanya menggeleng pelan, lalu menunjuk ke arah rel. Dani mengikuti arah jari pria itu. Di kejauhan, ia melihat sosok wanita yang sama, berdiri diam di tengah rel, menatapnya. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya berdiri puluhan sosok lain, semuanya berlumuran darah, dengan wajah hancur. Mereka menatap Dani dengan mata penuh amarah. "Pergi dari sini sekarang, nak!" teriak pria tua itu. Tapi Dani terlalu terpaku oleh pemandangan mengerikan itu. Sosok-sosok itu mulai berjalan mendekat. Langkah mereka menyeret seperti beban berat. Udara di sekitar menjadi dingin, begitu dingin hingga napas Dani membeku di udara. "Kau harus bayar!" teriak salah satu sosok itu. Suaranya menggema seperti gaung ribuan suara. Dani tersadar dan segera berlari. Namun, langkahnya terasa berat, seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang menahannya. Ia menoleh dan melihat tangan pucat menjulur dari tanah, mencengkeram kakinya. Ketika Dani hampir putus asa, suara peluit kereta tiba-tiba terdengar. Dari arah rel, kereta tua itu muncul lagi, tapi kali ini lebih nyata. Kereta itu melaju perlahan, seperti sengaja berhenti tepat di depan Dani. Pintu-pintunya terbuka, mengeluarkan asap tebal, dan dari dalamnya terdengar suara tangisan dan jeritan. Dani merasa tubuhnya tertarik ke arah kereta. Ia mencoba melawan, tapi semakin keras ia berusaha, semakin kuat tarikan itu. Ia melihat wajah-wajah di jendela kereta, menatapnya dengan tatapan kosong dan penuh dendam. Lalu, sosok wanita yang ia lihat sebelumnya muncul di pintu kereta. "Naiklah, kau milik kami sekarang," bisiknya, suaranya dingin menusuk. Di saat-saat terakhir, Dani memejamkan mata, berdoa agar semuanya berakhir. Tapi ketika ia membuka matanya lagi, ia sudah berada di dalam kereta itu. Di sekelilingnya hanya ada kegelapan dan suara-suara aneh. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Kereta itu bergerak perlahan, meninggalkan rel Bintaro. Dani sadar ia telah menjadi bagian dari mereka, para arwah yang tak pernah menemukan jalan keluar. Di dunia nyata, tubuh Dani ditemukan tergeletak di dekat rel, tanpa tanda-tanda kehidupan. Tapi bagi mereka yang sering melintas di rel Bintaro, sesosok pria muda kini
terlihat berdiri di sana, menatap kereta yang tak pernah ada di jadwal resmi. Kereta itu dan para penumpangnya masih melaju di antara dunia orang hidup dan mati. Dan Dani, ia kini menjadi salah satu dari mereka, mengundang siapapun yang berani untuk naik dan ikut dalam perjalanan tanpa akhir itu. Kematian Dani seharusnya menjadi akhir dari kisahnya, tapi bagi arwah yang terseret ke dalam kereta tua itu, perjalanan sebenarnya baru dimulai. Di dalam kereta, Dani merasa waktu berhenti. Tak ada siang atau malam, hanya kegelapan yang diselingi suara jeritan dan tangisan. Dani duduk di salah satu kursi, diapit oleh dua penumpang yang wajahnya nyaris tak berbentuk. Bau anyir darah dan daging busuk memenuhi udara. Ia mencoba berbicara, namun tenggorokannya terasa kaku, seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Di ujung lorong, wanita berbaju putih itu berjalan perlahan, matanya terus mengawasi Dani. "Selamat datang di perjalanan abadi," katanya dengan senyum dingin. "Kau sekarang salah satu dari kami, tapi jangan khawatir, kami punya tugas untukmu." "Tugas?" Dani akhirnya bisa berbicara, suaranya terdengar serak dan lemah. Wanita itu mengangguk. "Setiap jiwa baru di kereta ini punya peran. Kau akan menjadi pengundang." "Pengundang?" Dani tidak mengerti. "Kau akan kembali ke dunia mereka yang hidup. Kau akan memanggil mereka ke sini, ke kereta ini. Semakin banyak yang kau bawa, semakin cepat kau bisa pergi dari sini," katanya, lalu tertawa kecil, seperti menikmati penderitaan Dani. Sebelum Dani sempat membantah, semuanya menjadi gelap. Saat ia membuka mata, ia sudah berada di pinggir rel Bintaro, tepat di tempat tubuhnya ditemukan. Namun kini, ia bukan lagi manusia, ia adalah arwah. Malam itu, seorang sopir taksi bernama Yakob melewati rel Bintaro. Hujan turun deras, membuat pandangannya terganggu. Saat mobilnya melintasi rel, mesin mendadak mati. Ia mencoba menyalakan kembali, tapi tidak berhasil. Sambil memeriksa mesin, ia melihat sosok pria muda berdiri di pinggir rel. Pria itu mengenakan jaket hitam. Wajahnya tampak biasa saja, meski sedikit pucat. Yakob membuka jendela dan berteriak, "Hei, tolong bantu dorong mobil ini." Pria itu hanya menatapnya, lalu tersenyum tipis. "Tentu saya bantu." Yakob merasa lega. Tapi saat pria itu mendekat, ia mulai merasakan hal aneh. Udara menjadi dingin, dan suara hujan terdengar semakin jauh, seperti teredam. Pria itu menatap Yakob dengan mata kosong, lalu berkata, "Kau harus pergi, atau ikut dengan kami." Belum sempat Yakob menjawab, suara kereta terdengar dari kejauhan. Tapi kali ini, suara itu bukan datang dari jalur aktif. Dari arah yang berlawanan, kereta tua dengan lampu temaram muncul. Kereta itu bergerak perlahan dan Yakob bisa melihat penumpang di dalamnya. Mereka adalah sosok-sosok menyeramkan, beberapa tanpa kepala, beberapa dengan tubuh hangus. Yakob mundur ketakutan, tapi pria itu hanya tersenyum. "Naiklah, perjalanan ini takkan lama." Kereta berhenti tepat di depan mobil Yakob. Pintu-pintunya terbuka, mengeluarkan bau anyir yang menusuk hidung. Dari dalamnya, tangan-tangan pucat menjulur, meraih Yakob. Yakob berteriak dan mencoba melarikan diri, tapi semuanya terlambat. Pria itu kini berdiri di depannya. Wajahnya berubah menjadi Dani, dengan mata hitam kosong. "Ini bukan pilihan, kawan. Kau harus ikut." Dalam hitungan detik, Yakob terseret ke dalam kereta. Mobilnya ditemukan keesokan harinya di rel
dengan pintu terbuka dan mesinnya utuh. Tak ada tanda-tanda Yakob, hanya sisa-sisa lumpur dan darah di kursi kemudi. Dani kini sepenuhnya menjadi bagian dari kutukan rel Bintaro. Ia menjalankan tugasnya sebagai pengundang dengan berat hati, meskipun setiap jiwa yang ia seret ke dalam kereta menambah penderitaan batinnya. Namun, semakin lama ia berada di kereta itu, semakin sedikit dirinya yang tersisa. Ia mulai kehilangan memori akan hidupnya sebagai manusia. Hanya tersisa dorongan kuat untuk memenuhi perintah kereta tua itu. Namun, suatu malam sesuatu yang berbeda terjadi. Sinta, seorang jurnalis muda, memutuskan untuk membuat laporan investigasi tentang misteri kereta Bintaro. Ia telah mendengar banyak kisah dari penduduk setempat, tapi sebagai orang yang skeptis, ia menganggap cerita itu hanya mitos. Berbekal kamera dan alat perekam suara, ia mendatangi rel itu tepat tengah malam. Sinta berdiri di dekat rel, menyalakan kameranya sambil berbicara. Malam ini saya akan membuktikan bahwa semua cerita tentang kereta hantu ini hanyalah imajinasi belaka. Namun, saat ia mulai merekam, angin dingin tiba-tiba bertiup, membuat bulu kuduknya meremang. Lampu kameranya berkedip-kedip, dan suara peluit kereta terdengar di kejauhan. Anehnya, jadwal kereta malam itu sudah selesai. Sinta melihat ke arah rel. Dari kejauhan, lampu kereta tua yang suram perlahan muncul, diiringi suara roda berderit. Napasnya tertahan ketika ia melihat siluet seorang pria berdiri di tengah rel, menatap langsung ke arahnya. Dani, gumamnya tanpa sadar. Sinta mengenali pria itu dari berita yang pernah ia baca. Sosok Dani, korban yang hilang secara misterius di rel Bintaro beberapa minggu lalu. Pria itu mulai melangkah mendekat. Wajahnya terlihat biasa, tapi matanya gelap dan kosong, seperti lubang tanpa dasar. "Kau tak seharusnya di sini," katanya dengan suara berat, nyaris berbisik. "Siapa kau? Apa yang terjadi di sini?" Sinta mencoba mengumpulkan keberanian, meskipun tubuhnya gemetar. "Kau harus pergi. Jika tidak, kereta akan mengambilmu juga," jawab Dani. Tapi suaranya terdengar getir, seperti menahan sesuatu. Sinta tidak mundur. Ia merasa ada yang aneh dengan Dani, seperti pria itu berusaha memperingatkannya. Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, kereta tua itu berhenti tepat di belakang Dani. Pintu-pintunya terbuka, dan dari dalamnya keluar sosok wanita berbaju putih. Wajahnya kini lebih jelas, penuh luka bakar, dengan mata yang memerah. Wanita itu menatap Dani dengan penuh amarah. "Kau berani melanggar perintah, Dani. Jangan lupa siapa yang memberimu kehidupan kedua ini." Dani terlihat gelisah, tapi ia melindungi Sinta dengan tubuhnya. "Biarkan dia pergi, dia tidak layak untuk diambil." Wanita itu tersenyum sinis. "Semua jiwa layak diambil, Dani. Kau tahu itu." Ia menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba Sinta merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat menuju kereta. "Jangan!" Dani berteriak, berusaha menghentikannya. Namun, kekuatannya tak sebanding dengan kutukan yang mengikat kereta itu. Di saat-saat terakhir, Sinta berteriak, "Aku tahu siapa kau. Aku tahu tentang tragedi itu. Kau salah satu korban." Wanita itu terdiam sejenak, matanya menyipit. "Kau tahu tentangku?" Sinta mengangguk, meskipun tubuhnya masih melayang mendekati pintu kereta. "Kau salah satu korban tabrakan 1987, kan? Kau terjebak di sini karena dendammu."
tapi kau bisa bebas." Wanita itu tampak terkejut, lalu tertawa dingin. "Bebas? Tidak ada kebebasan untuk kami. Dendam ini yang memberi kami kekuatan, dan kau," ia menunjuk Sinta, "akan menjadi bagian dari kekuatan itu." Namun Dani tiba-tiba berdiri di depan Sinta, menghadang. "Cukup, aku sudah terlalu lama menjadi alatmu. Jika kau ingin mengambilnya, kau harus melewati aku." Wanita itu menggeram dan sosok-sosok lain mulai muncul dari dalam kereta, mengelilingi mereka. Dani berbalik ke arah Sinta. "Lari sekarang, jangan pernah kembali ke sini." "Tapi kau," Sinta ragu. "Pergi," teriak Dani. Dengan sisa kekuatannya, ia mendorong Sinta menjauh dari rel. Sinta jatuh terduduk, dan saat ia melihat ke belakang, kereta itu mulai bergerak kembali. Dani dan wanita itu masih di sana, saling berhadapan di tengah kegelapan. Lalu semuanya menghilang, kereta, Dani, dan suara-suara menyeramkan. Esok harinya, Sinta kembali ke lokasi itu di siang hari. Ia menemukan kameranya tergeletak di tanah. Dan saat memeriksanya, ia melihat rekaman yang menunjukkan Dani melawan sosok wanita itu. Tapi sebelum kamera mati, ada suara terakhir dari Dani yang terekam. "Jangan pernah biarkan kereta ini mengambilmu." Sinta merasa bertanggung jawab untuk mengungkap tragedi tabrakan itu sepenuhnya, berharap bahwa kebenaran dapat membebaskan arwah-arwah yang terjebak. Namun, jauh di rel Bintaro, kereta tua itu masih melaju, menunggu penumpang berikutnya.